Analisis pertanyaan Guangzhou Corporation. Yang pertama ada non-current liabilities, bonds payable 10% in 2018 sebesar $920.000, mortgage notes payable 11% in 2024 and secured by plan asset sebesar $500.000, lease liability $440.000, total non-current liability sebesar $1.860.000. Analisis. Dua analisis yang memberikan informasi membayar hutang dan solvensi jangka panjang adalah debt to total asset, total hutang dibagi total aset. Semakin tinggi presentasi hutang terhadap total aset, semakin besar resiko perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Selanjutnya, times interest earned, laba sebelum pajak, penghasilan dan beban bunga dibagi beban bunga, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga yang jatuh tempo. Contoh soal ilustrasi, LGS Core memiliki total kewajiban 39,48 miliar, total aset sebesar 64,782 miliar, beban bunga sebesar 778 miliar, pajak penghasilan sebesar 1.092 miliar, dan laba bersih sebesar 2.967 miliar. Jadi pembahasannya kita pakai rumus. Yang pertama itu rumusnya ada total debit dibagi total aset itu sama dengan debt to total aset. Selanjutnya income before income tax and interest expense dibagi interest expense sama dengan times interest expense. Selanjutnya tinggal dimasukkan ke rumus aja, yaitu 39,48 miliar dibagi 64,782 miliar sama dengan 0,602 atau setara 60,2%. Selanjutnya 1.875 miliar dibagi 778 miliar yaitu 2,41. Memahami US GAAP kewajiban. IFRS mencadangkan penggunaan istilah kewajiban kontingensi untuk merujuk hanya untuk kewajiban yang mungkin tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi dapat diungkapkan jika kriteria tertentu terpenuhi. Berdasarkan GAAP, kewajiban kontingensi dicatat dalam laporan keuangan jika mereka mungkin dapat ditaksir secara wajar jika hanya satu dari kriteria tersebut terpenuhi, maka item tersebut diungkapkan dalam catatan. Jadi ini tuh kayak seperti perbedaan utamanya gitu. Selanjutnya IFRS menggunakan istilah provinsi untuk merujuk pada kewajiban yang tidak pasti waktu atau jumlahnya. Contoh provisi dalam berupa provisi jaminan, gaji liburan karyawan atau kerugian yang diantisipasi berdasarkan GAAP ini dianggap kewajiban kontingensi yang dapat dicatat. Selanjutnya understanding US GAAP, perbedaan utamanya yaitu GAAP dan IFRS mengklasifikasikan industri kewajiban di mana penyajian berdasarkan likuiditas akan dianggap memberikan informasi yang lebih berguna, seperti lembaga keuangan yang dapat menggunakan format tersebut sebagai gantinya. Berdasarkan IFRS, pengguna perusahaan terkadang menunjukkan kewajiban sebelum aset, juga mereka terkadang menunjukkan kewajiban tidak lancar sebelum kewajiban lancar. Penyajian ini juga digunakan berdasarkan GAAP. Berdasarkan IFRS, pengguna perusahaan terkadang akan menandingkan kewajiban lancar dengan aset lancar untuk menunjukkan modal kerja di depan laporan posisi keuangan. Praktik ini tidak digunakan di bawah GAAP. Selanjutnya, ada konsep nilai sekarang terkait penetapan harga obligasi. Nilai sekarang dari nilai nominal. Mengilustrasikan konsep nilai sekarang, asumsikan bahwa Anda bersedia menginvestasikan sejumlah uang yang menghasilkan $1.000 pada akhir 1 tahun. Anda dapat memperoleh 10% dari uang Anda. Berapa nilai $1.000
hari ini. Untuk menghitung jawabannya, di sini ada dua cara. Yang pertama, bagi jumlah masa depan dengan 1 ditambah tingkat bunga. $1.000 dibagi 110 sama dengan $909,09. Nilai sekarang dikali 1 plus suku bunga sama dengan jumlah masa depan. Nilai sekarang 1 ditambah 10% sama dengan $1.000. Nilai saat ini sama dengan 1000 dibagi 1,10 saat ini sama dengan 909,09. Kemudian cara yang kedua, menggunakan present value sebanyak satu tabel. $1.000 dikali $909,09 sama dengan 909,09, 10% per periode, satu periode dari sekarang. Di sini ada tabel 10A dikurang 1, present value of 1. Nah, dalam pertanyaan ini kita tuh diminta untuk menghitung nilai sekarang dari $1.000 yang akan diterima setahun dari sekarang dengan suku bunga 10 per periode. Nah, di sini menggunakan rumus present value sama dengan future value per 1 ditambah R pangkat N, yang dimana R itu suku bunga per periode dan N itu jumlah periode. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Selanjutnya, nilai sekarang dari nilai nominal. Jumlah masa depan $1.000, tingkat bunga 10% dan jumlah periode 1 diketahui. Di sini ada gambar present value masih dengan tingkat bunga 10% dan jumlah periode 1 tahun. Untuk menjawab soal ini, kita juga masih menggunakan rumus. Rumusnya ialah present value sama dengan future value per 1 ditambah I pangkat N. Kemudian tinggal kita substitusikan ke dalam rumus untuk menemukan jawaban dari soal yang diberikan. Masih dengan nilai sekarang dari nilai nominal, jika Anda menerima jumlah tunggal di masa depan $1.000 dalam 2 tahun didiskontokan sebesar 10%, nilai sekarang adalah 826,45. Buka kurung, $1.000 1,10 tutup kurung 1,10 tutup kurung. Di sini ada contoh gambar atau contoh soal yang jumlah periodenya 2 tahun dengan tingkat bunga 10%. Untuk menjawab soal ini masih menggunakan rumus yang dimana rumusnya adalah present value sama dengan future value per 1 ditambah R pangkat N. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus seperti tadi. Kemudian ada nilai sekarang pembayaran bunga atau anuitas. Selain menerima nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo, seorang investor juga menerima pembayaran bunga berkala atau anuitas selama umur obligasi. Untuk menghitung nilai sekarang dari suatu anuitas, kita perlu mengetahuinya, yaitu tingkat bunga, jumlah periode bunga, dan jumlah penerimaan atau pembayaran berkala. Selanjutnya, ada sebuah ilustrasi. Asumsikan Anda akan menerima uang tunai sebesar $1.000 per tahun selama 3 tahun dan tingkat bunganya 10%. Nah, untuk menghitung present value dari pembayaran bunga yang diterima setiap tahun, kita perlu menggunakan rumus present value untuk annuity. Dalam kasus ini,
kita ingin menghitung present value dari penerimaan tunai sebesar $1.000 setiap tahun selama 3 tahun dengan tingkat bunga 10%. Nah, present value dari pembayaran tunai di masa depan dapat kita hitung dengan menggunakan faktor present value. Nah, kemudian dalam kasus ini, misalnya future amount-nya ada 1000%, kemudian dikalikan dengan present value of faktor untuk 1 tahun, yaitu 0,90909, yang kemudian menghasilkan present value yaitu 909,09. Nah, kemudian dengan cara yang sama juga kita dapat menghitung nilai dalam 2 tahun dan 3 tahun. Maka hasilnya adalah untuk 2 tahun yaitu 826,45 dan untuk 3 tahun yaitu 751,32. Maka jumlah totalnya adalah 2.486,86 untuk masing-masingnya. Selanjutnya di sini ada sebuah tabel. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat bahwa faktor present value anuitas untuk 10% dan 3 tahun adalah 2.486,85. Nah, oleh karena itu, present value dari pembayaran tahunan $1.000 selama 3 tahun dengan tingkat bunga 10%-nya itu adalah present value $1.000 dikali 2.486,85. Maka hasilnya adalah 2.486,85. Selanjutnya, computing the present value of a bond. Menghitung present value dari obligasi. Nah, present value dari sebuah obligasi itu adalah jumlah uang yang akan diterima oleh investor jika mereka membeli obligasi tersebut dan menjualnya pada akhir periode waktu tertentu. Kemudian present value dari obligasi terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama, present value dari nilai nominal obligasi yang didiskontokan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Kemudian present value dari pembayaran bunga periodik yang didiskontokan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Nah, dengan menambahkan kedua komponen ini, kita mendapatkan present value total dari obligasi yang juga merupakan harga jual obligasi. Selanjutnya, sebuah ilustrasi lagi, asumsikan penerbitan obligasi sebesar 10%. Obligasi 5 tahun dengan nilai nominal 100.000 dengan bunga dibayarkan setiap semester pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, untuk menghitung present value dari obligasi, kita perlu mempertimbangkan 2 komponen, yaitu present value dari pembayaran bunga dan present value dari nilai nominal obligasi. Nah, dalam kasus ini, pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan, sehingga kita perlu menghitung present value dari setiap pembayaran bunga dan menjumlahkannya. Nah, present value dari pembayaran bunga dihitung dengan menggunakan rumus present value untuk anuitas biasa. Nah, setelah mendapatkan present value dari pembayaran bunga, kita menambahkannya dengan present value dari nilai nominal obligasi untuk menambahkan present value total dari obligasi dengan menggunakan rumus tersebut. Selanjutnya, slide 19. Asumsi a bond issue of 10% 5-year bond with a face value of 100.000 with interest payable semi-annually on January 1 and July 1. Nah, dalam konteks ini kita diminta untuk menghitung present value dari penerimaan pokok dan bunga obligasi. Nah, yang pertama kita perlu menghitung present value dari penerimaan pokok obligasi. Ini dapat kita hitung dengan mengkalikan nilai nominal obligasi dengan present value dari 1. Kenapa 1? Karena penerimaan pokok itu adalah 1.
yang jatuh tempo dalam 10 periode dengan tingkat diskon 5%. Nah, kemudian dari tabel sebelumnya, tabel 10A1, kita tahu bahwa present value dari 1 yang jatuh tempo dalam 10 periode dengan tingkat diskon 5%-nya itu adalah 0,61391. Oleh karena itu, present value dari penerimaan pokok adalah 100.000 dikali 0,61391. Maka hasilnya adalah 61,391. Nah, yang kedua, di sini kita perlu menghitung present value dari bunga yang akan diterima secara berkala selama masa berlaku obligasi. Ini dapat dihitung dengan mengkalikan penerimaan bunga per periode dengan present value dari 1 yang jatuh tempo secara berkala untuk 10 periode dengan tingkat diskon 5%. Nah, dari tabel sebelumnya, tabel 10A2, kita tahu bahwa nilai present value dari 1 yang jatuh tempo secara berkala untuk 10 periode dengan tingkat diskon 5%-nya itu adalah 7,72173. Oleh karena itu, present value dari penerimaan bunga adalah 5.000 dikalikan 7,72173. Maka hasilnya 38.609. Nah, maka present value dari obligasi adalah jumlah dari present value penerimaan pokok dan present value penerimaan bunga, yaitu 61.391 dijumlahkan 38.609. Maka hasilnya adalah 100.000. Nah, selanjutnya, assume a bond issue of 10%, 5-year bond with a face value of 100.000 with interest payable semi-annually on January 1 and July 1. Nah, dalam kasus ini kita diminta untuk menghitung present value dari obligasi. Present value dari obligasi dapat kita hitung dengan menjumlahkan present value dari pokok yang akan diterima pada akhir masa berlaku obligasi dan present value dari bunga yang akan diterima secara berkala selama masa berlaku obligasi. Nah, present value dari pokok yang akan diterima pada akhir masa berlaku obligasi dihitung dengan mengkalikan nilai nominal obligasi dengan faktor present value untuk penerimaan tunggal di masa depan. Nah, dalam hal ini nilai nominal obligasinya adalah di sini 100.000. Dan faktor present value untuk penerimaan tunggalnya di masa depan adalah 0,55839 yang ada pada tabel 10A1. Nah, maka present value dari pokok yang akan diterima pada akhir masa berlaku obligasinya adalah 100.000 dikali 0,55839, hasilnya adalah 55.839. Nah, kemudian present value dari bunga yang akan diterima secara berkala selama masa berlaku obligasi kita hitung dengan mengkalikan bunga yang akan diterima secara berkala dengan faktor present value untuk penerimaan berkala. Nah, dalam hal ini bunga yang akan diterima secara berkala adalah yaitu 5.000, kemudian dikalikan dengan faktor present value untuk penerimaan berkala yaitu 7,36009. Maka present value dari bunga yang akan diterima secara berkala selama masa berlaku obligasinya adalah senilai 36.800. Maka untuk present value dari obligasinya adalah 55.839 dijumlahkan 36.800.
sama dengan hasilnya 92.639. Nah, selanjutnya, assume a bond issue of 10% 5-year bond with a face value of $100.000 with interest payable semi-annually on January 1 and July 1. Nah, dalam kasus ini berkaitan dengan konsep present value dalam konteks penilaian harga obligasi. Nah, dalam hal ini kita diberikan informasi tentang obligasi dengan tingkat kontraktual 10%. Nilai nominalnya $100.000 dan pembayaran bunga semi-annualnya pada 1 Januari dan 1 Juli. Nah, yang pertama, present value dari pokok yang akan diterima pada akhir masa berlaku kita hitung dengan menggunakan tabel present value. Pada tabel 10A1, dalam kasus ini present value dari pokoknya adalah 100.000 dikali 0,67556. Hasilnya adalah 67.556. Kemudian yang kedua, present value dari bunga yang akan diterima secara berkala selama masa berlaku obligasi dihitung dengan menggunakan tabel present value 10A2. Nah, dalam kasus ini present value dari bunganya adalah 5.000 dikali 8,11090 yang ada pada tabel 10A2, maka hasilnya adalah 40.555. Nah, jadi present value dari obligasi itu dihitung dengan menjumlahkan present value dari pokok dan present value dari bunga. Nah, dalam kasus ini present value-nya dari obligasi adalah 67.556 ditambah 40.555, maka hasilnya adalah 108.111.